Yang menarik adalah sejarah bagaimana seorang Mas Boy Pelek yang sekarang punya satu showroom di Jalan Dewa Nyoman Oka, Kota Baru. Setelah 3 tahun berada di sini dan membangun satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kanal Travel Ibu. Salam senja, salam traveling. Sahabat pebisnis, sahabat traveler di seluruh Indonesia, siang ini saya sedang berada di showroomnya Boy Pelek. Ya, semalam itu kita sudah ngobrol panjang tentang sejarah perjalanan hidup, karir, dan bisnis Mas Boy Pelek. Nah, siang ini kita berada di showroomnya Boy Pelek Showroom, ya, salah satu showroom yang paling top di Jogja, yang menyediakan roda segala ukuran, segala kualitas, plus pelek kendaraan roda, baik itu yang umum maupun mobil-mobil yang hobi atau komunitas. Nah, tapi yang ingin saya omongin bukan itu. Yang menarik adalah sejarah bagaimana seorang Mas Boy Pelek yang sekarang punya satu showroom di Jalan Dewa Nyoman Oka, Kota Baru. Setelah 3 tahun berada di sini dan membangun satu lagi dengan nama Pangeran Ban di Jalan Bantul, Dukuh, Bantul Selatan, dekat Ring Road. Ya, rahasianya ternyata di sini, teman-teman. Dulu sebelum punya kerajaan bisnis Boy Pelek dan Pangeran Ban, beliau itu memulai karirnya dari bawah di sana tuh, di lapak-lapak kecil dan vulkanisir. Ada 3, 4, hampir 5 tahun ada di sana. Nah, yang menarik adalah yang pertama, ketika saya tanyakan dalam bincang-bincang kemarin, beliau ngenger di sana itu 3-4 tahun itu dengan kesungguhan. Belajar betul dari Jambi ke Jogja, ngenger belajar bank, belajar vulkanisir. Dan yang menarik adalah ketika ada konsumen datang, nah itu yang menarik. Dia jelasin kalau ini vulkanisir ya vulkanisir. Ini kualitas sedang ya kualitas sedang. Kalau ini kualitas bagus ya kualitas bagus. Nah, itu bertahun-tahun ketemu konsumen ternyata menimbulkan yang namanya kepercayaan. Nah, karena ketekunan kesungguhannya mendalami dunia bank itu, ternyata ada banyak pihak yang percaya sama Mas Boy dan akhirnya bekerja sama membuat pindah showroom sendiri dengan nama Boy Pelek. Boy Pelek menguasai pasar Jogja dan 3-4 tahun kemudian akhirnya mendapatkan kepercayaan langsung dari pabrik, dari supplier perbankan di Jakarta, dari Tangerang, dari Kerawang, dan lain-lain. Akhirnya bikin Pangeran Ban yang kedua. Nah, saya menangkap ada 2 kunci di sini. Kunci pertama adalah kalau mau sukses di bisnis itu
ada kesungguhan untuk memahami produknya. Yang kedua, terus-menerus meningkatkan kepercayaan kepada konsumen, sehingga akhirnya berita tentang dipercaya ini, trust ini, didengar oleh banyak pihak, terutama supplier dan pabrik, yang kemudian mengajak kerjasama membuat showroom sendiri. Akhirnya Boy Pelek menjadi salah satu dari showroom pelek dan mobil terbesar di Yogyakarta. Nah, dan terakhir ini yang juga menarik, tips dari beliau, apa itu? Tentang pentingnya membentengi diri, membentengi bisnis, membentengi hidup dengan kegiatan spiritual. Tentu saja yang dimaksud kegiatan spiritual itu bukan sholat sekedar itu, bukan sekedar puasa, haji, umroh dan seterusnya. Tapi ada dua hal yang menarik yang dilakukan Mas Boy Pelek ini, ya, dengan bisnisnya. Yang pertama adalah di rumahnya dia mempunyai 5 kamar dan mengayomi 10 santri dari Pondok Pesantren Krapyak yang diopeni semua, makannya, minumnya, biaya nyantrinya, dan kebutuhan hidupnya itu semuanya dia tangani. Syaratnya setiap hari harus mengaji di rumahnya, sehingga setiap bulan rumahnya itu hafal Quran semua 30 juz. Yang pertama. Yang kedua, ternyata sudah lama Mas Boy ini setiap bulan itu dari 10% total keuntungannya diberikan kepada orang tuanya, terserah mau diapakan. Nah, ternyata setelah orang tuanya menerima bagian sedekah dalam tanda kutip ya dari Mas Boy Pelek, itu dibagi-bagi lagi ke tetangga-tetangganya, ke janda-janda, ke orang miskin, ke tukang becak sekeliling rumah orang tuanya. Nah, ada 3 kesimpulannya. Yang pertama adalah harus ada kesungguhan dalam bisnis. Yang kedua, kepercayaan harus dijaga. Yang ketiga, harus ada tindakan spiritual konkret yang dilakukan terus-menerus. Itu saja review saya tentang Boy Pelek dan Mas Boy Pelek, hasil dari percakapan lebih dari 1 jam tadi malam di rumah beliau. Itu saja. Jangan lupa ngopi, udut, traveling untuk bahagia. Pantengin terus kanal Travel Ebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.